Halo sahabat Momen, senang sekali bisa menyapa sahabat Momen pada podcast kali ini. Kenalin, aku Winda dari Himpunan Mahasiswa Manajemen periode 2023. Sekaligus memandu podcast kita kali ini dengan tema Join Himama Worth It nggak sih? Oke sahabat Momen, di sini kita sudah ditemani dua tamu spesial kita, yaitu pengurus Himama periode 2023 sekaligus sebagai Kahim dan Wakahim Himama 2023. Hai guys. Halo. Nah, sebelumnya kita bisa perkenalan diri dulu ya, Kak. Mungkin bisa dimulai dari Pak Kahimnya dulu. Hai guys, perkenalkan aku Febri Paranata, mahasiswa manajemen angkatan 2021. Alhamdulillah, di tahun ini aku dipercayakan oleh kawan-kawan Himama sebagai ketua himpunan. Halo guys, aku Diva Sindoaji. Alhamdulillah di tahun ini diamanahkan sebagai wakil ketua himpunan jurusan manajemen tahun 2023. Aku juga berasal dari angkatan 2021. Oke, Kak Febri dan Kak Diva, gimana kabarnya Kak? Sehat Kak? Apalagi ada masalah gitu? Alhamdulillah. Baik-baik. Nah, jadi di sini tuh kita udah nyiapin beberapa pertanyaan nih Kak. Dari pertanyaan ini tuh bakal nentuin join Himama itu worth it nggak sih? Nah, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung ke pertanyaan pertama. Boleh. Untuk Kak Febri dan Kak Diva, awal mula join Himama itu kalau boleh tahu motifnya apa ya Kak? Oke. Kalau dari aku sendiri sih Kak, kenapa aku pengen bergabung ke Himama tuh karena memang awalnya aku penasaran gitu. Penasaran kenapa organisasi itu seperti apa sih? Karena sebelumnya pas di masa sekolah atau masa SMA, sebelumnya aku gak pernah sama sekali bergabung dengan organisasi, baik itu OSIS maupun organisasi yang lain yang ada di tingkat SMA. Jadi pas awal perkuliahan aku penasaran nih, pas diperkenalin pada saat manajemen bimbingan aku penasaran dengan himpunan mahasiswa manajemen dan aku ngerasa kakak-kakak di Himama periode tahun aku itu keren-keren gitu, dan di situ aku mulai timbul rasa penasaran dan pengen bergabung dengan organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya agak berlawanan ya sama Febri. Kebetulan aku juga udah dari SMP, SMA udah sering ikut organisasi. Nah, kebetulan pas masuk kuliah itu kayak tertarik aja sih sama Himama. Kayak ada panggilan lah. Kayak ngerasa cocok deh kayaknya Himama untuk kualitasku kan, untuk perkembanganku juga, untuk proses segala macamnya. Mungkin itu sih kayak ada ketertarikan lah kepada Himama. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah join Himama harus orang-orang yang memiliki pengalaman organisasi? Dari pertanyaan Kak Febri tadi kan orang yang awam terhadap organisasi sebelumnya, sedangkan Kak Diva itu kan dari sebelumnya kan udah pernah organisasi. Nah, menurut kalian sendiri, untuk di Himama itu harus orang-orang yang memiliki organisasi sebelumnya atau gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri sih, saya rasa tidak ada peraturan yang mengikat bahwa kawan-kawan yang pengen bergabung ke himpunan harus punya organisasi terlebih dahulu. Benar sih. Karena dari background aku tadi sudah aku jelaskan juga bahwa sebelumnya aku tidak pernah sama sekali bergabung organisasi, dan sekarang aku bisa menjadi seorang kahim gitu, ketua himpunan. Saya rasa di situ tidak ada aturan yang mengikat. Jadi himpunan mahasiswa manajemen ini terbuka bagi siapa saja mahasiswa manajemen yang pengen mengembangkan dirinya Kak. Jadi kami terbuka kepada siapa saja yang pengen belajar dan ingin mengasah soft skill maupun hard skillnya gitu. Benar kata Febri sih, mungkin kita nggak harus terlalu punya pengalaman lah pas SMA, mungkin kan pas SMP. Benar sih kata Febri, terbukti juga dari dia yang agak awam terhadap organisasi, dia juga bisa masuk Himama dan sekaligus juga bisa menjadi kahim. Sangat luar biasa sih. Keren sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum kalian jadi kahim dan wakahim kan kalian jadi anggota biro atau divisi dulu nih. Ya. Mau tahu gitu, kenapa lanjut atau sampai bertahan di 2 periode ini? Waduh. Berat ini ya Agak kayak. berat, ya. Kenapa mau lanjut, alasan sampai jadi kahim ya? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya dari periode sebelum gak pernah kepikiran buat ngelanjut Himama periode sekarang gitu. Cuman pas akhir kepengurusan baru muncul niat atau namanya tuh rasa sayang ataupun rasa kenyamanan. Saya pas di Himama nih menemukan namanya kenyamanan di himpunan gitu. Jadi aku pun menjalaninya pun juga enteng dan enak-enak aja gitu. Jadi pada pada saat mau musyawarah besar dan pemilihan ketua himpunan dan wakil ketua himpunan baru kepikiran gitu
buat mencalonkan diri, dan itu pun baru sekitar hamin berapa hari sebelum pendaftaran ditutup gitu. Itu aja sih mungkin dari Dipa. Kalau aku sih gimana ya, agak naik turun ya, kayak sebenarnya pas waktu OR itu ada sesi wawancara kan, aku pernah berpesan kepada yang wawancarain aku kalau aku kedepannya insya Allah bakal lanjut jadi kahim atau wakahim. Nah kebetulan sebenarnya ada fase nggak pengen lanjut juga pas pertengahan atau menuju akhir itu, karena ada beberapa permasalahan juga kan, dan ada beberapa pertimbangan juga ke aku. Jadi kebetulan pas akhir-akhir itu baru kerasa sayangnya, kayak rasa peduli deh, kalau bukan kita siapa lagi yang bakal lanjut memimpin Himama. Jadi kayak dari aku ngerasa aku bisa deh, jadi aku maju bareng Febri. Rasa bosen tuh pasti ada ya kan pas kita di himpunan itu. Cuman namanya dinamika organisasi, mau gak mau kita harus hadapi itu gitu. Jadi dengan bagaimanapun caranya pun kita harus bisa keluar dari rasa bosen tersebut dan hingga membentuk kami sekarang lah. Itu aja sih. Oke, ternyata rasa bosan bakal hilang dengan rasa sayang sama organisasi ya. Benar sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Febri dan Kak Diva, selama ini kan udah hampir 2 periode. Pengalaman berkesan selama bergabung di Himama itu ada nggak? Wah, kalau pengalaman berkesan tuh sebenarnya banyak sih Kak. Cuman kalau boleh salah satu ya, paling berkesan tuh mungkin kalau dari aku sendiri tuh pada saat ketemu dengan orang-orang hebat di balik suksesnya suatu perusahaan atau organisasi gitu. Itu sangat berkesan bagi aku karena itu tuh memberikan banyak sekali pengetahuan, pengalaman. Aku banyak belajar dari mereka gitu. Jadi aku merasa itu merupakan pengalaman pertama aku ketemu dengan orang-orang hebat di balik suatu suksesnya suatu perusahaan gitu. Dan di situ aku banyak sekali belajar dari mereka gitu. Itu saja. Kalau dari aku sih kayak ngerasa istimewa banget sih berada di Himama, terutama hal-hal yang bikin berkesan itu kayak rasa kekeluargaannya sih, kayak kerasa banget kalau lagi bengong di kos nggak ada kerjaan kan, kayak pengen datang ke sekre gitu, ngobrol sama teman-teman, bertukar pikiran juga, bahas-bahas masa depan kita juga mungkin secara nggak langsung, bahas masalah keluarga kita, masalah pribadi juga, setidaknya ada rumah kedua lah selain di rumah atau di kos tempat kita balik ke sekre. Dan apa ya, bener sih sama kayak Febri, kayak kita ketemu orang-orang hebat itu sangat-sangat berkesan sekali sih bagi saya. Mungkin ada juga nggak kepikiran nggak bakal dapat di kegiatan lain sih selain di himpunan atau di organisasi. Oke, banyak banget ya pengalaman banget. berkesan di Himama itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tidak bisa dipungkiri kan di dalam dunia organisasi itu kan pasti ada masalah internal dan eksternal. Nah, untuk kalian sebagai kahim dan wakahim, bagaimana cara kalian mengatasi masalah internal yang ada di Himama itu sendiri? Untuk masalah sendiri ya, kita gak bisa bohong bahwa tiap organisasi itu pasti ada namanya masalah gitu. Iya. Saya yakin bahwa tidak ada organisasi tanpa masalah, pasti ada yang namanya masalah. Tapi gimana cara kita mengatasi masalah tersebut ya? Kalau dari aku sendiri selaku ketua himpunan di Himama sendiri itu sebenarnya ada salah satu biro yang menanggulangi lah atau menjadi wadah kalau setidaknya kawan-kawan ada yang bermasalah, ada biro yang mengatasi hal tersebut, namanya Biro Sumber Daya Manusia. Jadi kawan-kawan di SDM ini selalu menjadi pengawas di berbagai kegiatan kita dan menjadi pengawas untuk individu-individu yang ada di himpunan sendiri gitu. Kalau untuk masalah sendiri, kalau memang muncul biasanya yang pertama kali masalah itu akan dari yang mengatasinya tersebut, yaitu terutama dari pihak SDM terlebih dahulu. Jika memang pihak SDM sendiri tidak bisa lagi mengatasi masalah tersebut dan masalahnya makin besar, baru masalah tersebut bakalan ditindaklanjuti oleh kami sendiri gitu, oleh kahim dan wakahim. Jadi kalau tahap bagaimana cara kami mengatasi masalah, untuk birokrasinya ya seperti itu. Cuman yang namanya masalah, yang pertama kita bakalan cari terlebih dahulu latar belakang atau identifikasi masalah, penyebab dari masalah itu apa gitu. Lalu habis kita udah tahu nih masalahnya di mana, baru kita pertemukan dua orang yang bermasalah ataupun individu-individu yang bermasalah nantinya. Nah di situ kita bakalan tanyain kenapa sih ada masalah apa gitu. Nanti bakalan banyak hal-hal yang kami pertanyakan dengan dia, dan bagaimana dengan sanksi-sanksi yang kami berikan nanti, ya itu tergantung dengan pihak yang menjadi keamanan lah di Himaman sendiri, yaitu pihak SDM gitu. Saja sih. Ya mungkin lumayan terjawab sih, dari Febri juga lumayan terjawab. Paling itu ya, kita di sini punya peraturan, jadi kalau ada peraturan itu harus diturut.
Kalau Berarti dilanggar ya mungkin terlibat masalah kan mungkin. bakal ada sanksi ya, Hmm. bakal ada sanksi juga nanti kalau emang kalian melanggar gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mungkin bisa dimulai dari Kak Diva dulu. Menurut Kak Diva dan Kak Febri, cerita unik atau seru selama memimpin Himama itu apa aja gitu? Kalau dari aku sih, terutama ini kan nggak semua anak Himamai itu ada yang overaktif kan, ada juga mungkin yang lumayan pendiam. Nah, semenjak orang-orang yang agak lumayan pendiam ini kita kasih tanggung jawab, misalnya jadi kadip, kepala divisi kan, jadi ketua pelaksana, itu mereka siap dan mereka sigap dan mereka juga kayak di luar ekspektasi kita loh, kayak mereka ini pendiam dan ternyata bisa speak up juga. Oh, kayak senang banget sih, kayak oh ternyata yang kita pikirkan orang ini pendiam, nggak banyak omong, nggak banyak aksi, ternyata orang ini bisa membuktikan loh bahwa dia itu bisa mengupgrade dirinya supaya bisa diterima di kalangan mahasiswa juga sih. Mungkin dari Febri. Kalau dari aku sendiri sih cerita seru dan unik selama memimpin Himama ya Kak. Iya. Banyak cerita seru dan unik sih. Cuman kalau serunya itu ketika kita mimpin Himama tuh ketemu dengan banyak orang dan terus dengan pikiran yang berbeda gitu. Itu menjadi suatu tantangan lah buat aku sendiri. Gimana cara aku tuh menyatukan mereka biar kita nih di himpunan nih punya satu visi dan misi yang sama untuk membangun himpunan ini sendiri gitu. Jadi cerita yang serunya di situ. Aku merasa tertantang lah untuk bagaimana caranya orang-orang yang berbeda pikiran dengan kita, orang-orang yang memiliki opininya masing-masing dengan kepala yang berbeda-beda menjadi satu gitu. Dan kurasa itu aku bisa melakukan tersebut gitu. Jadi merasa tertantang lah untuk melakukan tersebut. Oke, semuanya bakal seru kalau dijalanin dengan ikhlas ya Kak. Ya, iya. Tepat kali. Harus ikhlas. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan dari luar tuh banyak yang bilang bahwa kalau join organisasi itu kan bakal mengganggu perkuliahan. Untuk kakak-kakak sendiri tuh, selama mengikuti Himama, apakah perkuliahannya terbengkalai atau gimana? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Diva dulu deh. Oh, mungkin kalau dari aku sih itu kembali lagi ke masing-masing ya, kembali lagi ke masing-masing, bisa nggak kita menghadapi hal tersebut kalau kita konsisten dan kita punya pendirian. Nah, kebetulan kita juga kan anak manajemen nih, tentunya pasti bisa lah memanajemen waktu, manajemen diri, bagaimana cara kita mengatur waktu, pentingnya organisasi, pentingnya kuliah. Kan tujuan pertama kita kan tetap kuliah kan, tetap Iya. kuliah. Organisasi nomor 2 lah setidaknya. Mungkin ada tambahan dari Pep. Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya tuh bener kata Diva tadi, balik lagi dengan kawan-kawan, gimana kawan-kawan bagi waktunya gitu. Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya pas perkuliahan sebenarnya sampai sekarang tuh tidak mengganggu sama sekali ya kayak. Karena aku ngerasa sendiri tuh masih bisa lah bagi waktu. Aku rasa memang benar secara langsung organisasi tuh bikin kita mau belajar bagaimana caranya manajemen waktu dengan baik gitu. Sebenarnya itu balik lagi dengan ke kawan dan merupakan tanggung jawab kawan. Dalam artian bahwa tujuan kita kuliah, yang wajibnya itu kuliah gitu. Organisasi itu cuma sebagai organisasi pengembangan diri lah, cuma sebagai wadah untuk kita semua mahasiswa manajemen untuk berkembang gitu. Jadi kalau selama aku kuliah, alhamdulillahnya aku masih bisa bagi waktu. Malah itu menjadi tantangan juga sih sebenarnya Kak. Bagaimana kita memanajemen waktu kita agar perkuliahan dengan organisasi itu seimbang. Iya kan, toh juga orang-orang yang nggak ikut organisasi bahkan ada yang terbengkalai karena dari diri sendiri kan. Ya, karena itu tadi sih dari awal kita perkuliahan tuh udah pasti ada namanya planning ya. Planning pas baru masuk kuliah tuh mau join organisasi atau mau jadi atau istilahnya kuliah pulang atau enggaknya kuliah kerja, kupu-kupu kura-kura gitu. Dan aku sendiri tuh memilih untuk kuliah rapat gitu, kura-kura ya, kuliah rapat ya. Jadi saya rasa itu dari pilihan tersebut kawan-kawan sudah bisa memilih lah gitu. Mau jadi organisasi ya silakan, mau kerja, mau kuliah sambil kerja ya silakan, mau kuliah pulang silakan gitu. Itu pilihan kawan-kawan gitu. Bener. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kakak-kakak selama hampir 2 periode bergabung di Himama, apa aja sih benefit yang kalian dapat? Dari siapa dulu nih? Kak Febri dulu. Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya banyak sekali gitu manfaat yang atau benefit yang aku dapatkan ketika aku bergabung dengan himpunan mahasiswa manajemen. Aku banyak sekali mengembangkan skill baik soft skill maupun hard skill, banyak belajar public speaking, problem solving, penyelesaian masalah dan juga decision making gitu. Di sini aku banyak sekali belajar
bagaimana caranya membuat keputusan di waktu yang mepet, dan itu memang harus kita pikirkan beberapa manfaat ataupun dampaknya ketika keputusan itu kita buat. Dan manfaatnya gitu bukan di situ aja, aku banyak ketemu dengan orang-orang hebat di organisasi, dengan orang-orang yang berbeda tapi punya pikiran yang sangat brilian lah gitu. Mungkin kalau dari aku kurang lebih hampir sama juga sih sama Febri. Tapi paling mencolok aku relasi sih, kayak semenjak masuk Himama sangat banyak dapat teman relasi ya, ya, teman. sangat banyak relasi, dan juga mungkin kalau dari kuliah saja aku rasa ilmuku kurang sih kayaknya. Mungkin berkat ikut organisasi kayak lebih banyak. Kayaknya organisasi emang cocok sih untuk mengupgrade diri, terutama Public speaking ya kan? Yoi. Iya, public speaking. Karena public speaking ini beda gitu. Pada saat kita kuliah nih memang perlu public speaking. Karena kita bukan lagi anak SMA yang pada saat presentasi lihat HP. Karena kita harus bisa berbicara di depan orang banyak gitu. banyak banget sih Benefit yang Ngerasain benefit yang lah, dapat. ngerasain gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kan kita kan udah mau di akhir-akhir kepengurusan nih. Untuk Kak Febri dan Kak Diva, setelah di Himama planning ke Waduh. depannya itu apa Wah. gitu? Ini Boleh di-share. masalah berat sih sebenarnya. Masih bingung lah mau kemana gitu kan. Planning, mungkin dari Dipa dulu lah. Waduh, gimana ya? Karena background kita juga kan dari kayu-kayu juga, pasti banyak lah dorongan untuk lanjut lagi. Mungkin bisa saja disuruh jadi pemimpin lagi kan ke depannya, entah itu jadi ketua BEM, pres, ketua DPM kan. Tapi mungkin itu kembali lagi ke pribadi kami masing-masing. Kami punya planning kami masing-masing, mungkin ada MBKM juga ke depan, atau mungkin bisa fokus ke keluarga, fokus kerja, fokus kuliah segala macam. Mungkin gimana ya mau jawabnya? Gak bisa Nggak bisa, diungkapin lah. nggak bisa Kalau dari aku sampai sendiri sih sekarang sih. hampir sama mungkin ya. Kalau planning yang namanya rencana tuh aku gak mau ngomongin ke orang gitu. Intinya langsung aja ntar ya. kita lihat aja nantinya habis demisioner tuh bakalan kemana dan bakalan ngelakuin apa saja gitu. Intinya aku merasa bahwa planning ini suatu hal yang tidak boleh dibicarakan dengan orang lain karena takutnya gak kejadi gitu. Oke. Takutnya tidak menjadi lah, kurang lebih kayak gitu Kak. Tapi tetap sih kembali lagi harus kembali lagi ke organisasi, karena ya kita besar juga di organisasi. Iya. Pasti tetap balik lagi ke organisasi Iya, ke benar. depannya. Tapi belum tentu dan belum tahu juga kan Ya kan organisasi kita apa yang nggak bakal tahu lanjut. ke depannya itu gimana Iya. ya kan. Bener sih. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih sekaligus menjawab tema podcast kita kali ini. Menurut kalian, setelah join di Himama itu worth it nggak sih? Kalau aku sendiri sih Worth it banget sih. banget sih. Banget, guys. Banget. Pokoknya kalian tuh harus gabung dengan himpunan mahasiswa Bener manajemen. sih. Karena banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan di sini gitu. Kalian bakal banyak belajar tentang hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah kalian temui gitu. Dan kalian bakal banyak sekali ketemu dengan orang-orang hebat, dan itu cuma bisa kalian temuin ketika kalian bergabung dengan kami di himpunan mahasiswa manajemen. Bener sih, dan nggak semua orang juga sih bisa masuk ke kepengurusan Himama Iya, yang ke hanya depannya. orang-orang yang beruntung. Iya, benar. ada berbagai proses OR dan seleksi yang kita jalanin gitu. Jadi jika teman-teman mau masuk ke Himama, silakan persiapkan diri dari sekarang. Yap. Oke. Apa saja nih sih Kak yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu adalah etika. Sering-sering ikut kegiatan Himama. Boleh. Intinya kawan-kawan tunggu aja nanti masalah worth it atau tidak, tentunya sangat worth it gitu, karena kawan-kawan bisa menilai dari luar sendiri gitu bagaimana kawan-kawan himpunan ketika mereka di luar gitu. Tentunya banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan di sini, dan kami harap kalian menjadi regenerasi ya nantinya, regenerasi kami himpunan tahun ini di masa kalian nantinya gitu. Kami tunggu, intinya Kak, nanti kita bakalan OR di Januari ya biasanya Kak ya. Yoi. Di Januari kita bakalan open recruitment biasanya. Jadi kepada kawan-kawan manajemen angkatan 2022 ataupun 2023, silakan nantinya untuk mendaftar. Benar Karena bakalan rugi kalau kalian gak daftar dengan himpunan mahasiswa manajemen. Benar sih. Dan ketika pun nanti teman-teman nggak lulus di Himama, bisa join ke organisasi-organisasi lain. Jadi kembali lagi, jangan berhenti berorganisasi. Jika pun tidak dapat organisasi apa yang kita mau, mungkin bisa teman-teman juga bisa mencoba di organisasi lain sih. Intinya organisasi itu sangat penting walaupun nggak di Himama juga. Iya, benar sekali. Oke, ternyata bergabung di Himama itu sangat menguntungkan ya Kak. Yap, Bukan yoi. hanya mendapatkan pengalaman, bahkan mendapatkan banyak relasi, juga bisa dapat keluarga baru tentunya. Ya. Nah, itu saja bincang-bincang kita pada kali ini yang membahas tentang Himama. Untuk sahabat manajemen, ayo join Himama di periode selanjutnya karena gabung di Himama itu asik banget loh. Benar. Benar. Nah,
Kami tunggu nanti di Januari untuk kawan-kawan semuanya. Yoi. Jangan lupa daftar, oke? Oke. See you. See you. Dadah. See you guys. Dadah. Dadah.